شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah i'tikaf Masjid Darussalam, kemudian pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan sahabat RDI FM dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah pada tanggal 22 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala semoga setiap ibadah yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Antum ambil buku di kamar sebelah, ada 4. Iya, ada buku buat antum, buku Quran, zikir pagi petang sama Kitabul Jami'. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamat. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, sahabat RDI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan membaca pada halaman yang ke-51. Halaman yang keberapa?
51 kita awali dengan maqalah atau kalimat hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Itu dibaca di bagian kanan bawah di halaman yang ke-51 dari kitab Ayyuhal Walad. Siapa yang belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar. Nah, artinya tidak pernah ngantuk karena maksa membaca buku. Dan saya pernah itu. Saking mau ujian. Dan ujian kami zaman dulu apalan ujiannya. Salah koma titik dicoret sudah. Itu mata sudah tidak kuat. Tapi khawatir tidak lulus. Sudah malam itu maksa. Mata dibuka-buka. Sudah kopis tidak mempan sudah. Sampai ganti air putih. Itu seni. Kenapa? Kalau antum di usia muda tidak pernah begitu. Nanti ketika tua tidak ada perasaan puas dengan kelelahan yang kita lakukan di waktu muda. Nah maka harus ada jauh dari rumah, belajar sampai jauh. Bahkan kalau antum tahu ya, ana pernah berangkat kuliah itu jalan kaki. Dalam keadaan yang jaraknya tidak dekat. Mulai Rawamangun, rumah ana kebetulan belakang terminal Rawamangun. Jalan sampai Utan Kayu. Itu di mulai terminal Rawamangun sampai Utan Kayu. Jalan kaki. Sekolahnya masuk jam 3 sore dan saya jalan mulai setengah 2 siang. Dingin-dinginnya Jakarta jam segitu. Itu Jakarta pas adem banget. Pas panas-panasnya Jakarta. Antum tahu kenapa jalan kaki? Duit 2.000 buat bayar Metro Mini tidak punya. Tapi karena saking kepinginnya belajar, maka jalan kaki. Dan itu justru salah satu yang menjadikan menjadikan masa muda kita itu terasa ada seninya gitu loh. Nyeni. Jadi ada sesuatu yang nanti kita bisa ceritakan ke anak cucu kita untuk memberikan semangat kepada mereka dalam mencari ilmu. Nah maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa yang belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang umur. Sepanjang umur. Artinya apa? Belajar saja walaupun sebentar, maka nanti sepanjang umur antum tidak akan hina. Jadi untuk menghilangkan kehinaan sepanjang usia, itu kita harus apa? Harus capek-capek belajar di usia muda, begitu. Kemudian siapa yang ketinggalan belajar di masa muda, ini kalimat keren dari Imam Syafi'i, fakabbir lahu arba'an, maka bertakbirlah untuknya 4 kali. Artinya apa? Disolati aja. Disolati. Kalau orang itu waktu muda tidak mau belajar. Waktu masih sehat tidak mau belajar. Maka Imam Syafi'i mengatakan, fakabbir lahu arba'an, bertakbirlah untuknya 4 kali. Yang itu merupakan takbir sholat apa? Sholat mayat, sholat jenazah. Artinya sudah. Antara hidup dan mati tidak ada bedanya buat orang itu. Nah sekarang kita baca pada halaman yang ke-51. Ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan cita-cita luhur di dalam ruh. Apa maksudnya? Jadi pendorong untuk kita cari ilmu itu betul-betul harus kita tanamkan dengan kuat di dalam ruh kita. Kalau bahasa mudahnya itu tancapkan di dalam sanubari. Antum kepingin apa dengan ilmu ini? Kalau kita minimal ada 1 ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma
darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang iman dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat di hadapan orang lain. Dan oleh para ulama tafsir dikatakan tingginya derajat untuk orang yang berilmu itu bukan cuma di akhirat. Tapi dunia sampai akhirat. Itu bagaimana orang yang berilmu oleh Allah dimuliakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan, maka antum tidak perlu lagi cari kemuliaan dari manusia. Karena wis tumplek-tumplek. Ngerti? Tumplek-tumplek. Sudah terlalu banyak yang Allah kasih buat kita. Terus ngapain lagi ngemis kepada manusia? Ngemis jabatan, ngemis pujian, ngemis terkenal. Sampai kalau jamaahnya banyak tidak ada yang ngejak foto sampai gelo. Jamaah sampai nikahi gak harus ngejak foto iki peh. Nah, ini hati-hati yang seperti itu dan ada beberapa cerita seperti itu. Yang kedua, ada hadis Nabi. Kalau satu dari ayat Al-Qur'an, yang kedua Bang, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, maka Allah jadikan dia mengerti ilmu agama. Dan ini yang sering kami sampaikan ya. Jadi orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia itu orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena Allah yang menginginkan dia bahagia. Ini antum tulis di catatan itu kan, ada di atas itu ada kosong itu kan. Antum tulis di situ. Termasuk untuk teman-teman yang live melalui Madani TV atau sahabat RDI. Al-iradatu iradatani. Keinginan itu ada dua. Keinginan itu ada berapa? Dua. Yang pertama, iradatul insan. Keinginannya manusia. Artinya keinginan kita. Qad tatahaqqaq wa qad la tatahaqqaq. Kalau keinginan itu merupakan keinginannya manusia, bisa jadi terwujud dan bisa jadi tidak terwujud. Kenapa? Karena yang menginginkan siapa? Manusia. Sementara kita tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iradatullah. Keinginannya siapa? Allah. Ada enggak kemungkinan untuk tidak terwujud? Tidak ada. Karena keinginan siapa? Allah. La budda minat tahqiq, pasti terwujud. Kenapa keinginannya Allah pasti terwujud? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Allah itu senantiasa melakukan apapun yang Allah inginkan. Maka dalam pepatah Arab dikatakan, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kemauan, Anda punya kemauan, tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Bisa maksa Allah? Tidak bisa. Nah sekarang lihat, kebaikan untuk orang yang berilmu, itu keinginannya manusia atau keinginannya Allah? Keinginannya siapa? Siapa? Allah. Karena disebutkan dalam hadis, man yuridillah. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya. Man yuridillahu bihi khairan. Apa yang Allah kasih buat dia? Yufaqihhu fiddin. Maka orang yang mengerti ilmu agama, orang ini merupakan orang yang diinginkan oleh Allah untuk jadi baik. Sementara kalau itu merupakan keinginannya Allah, kalaupun ada manusia yang menghalangi, dia akan tetap baik. Tapi jangan salah paham. Baik itu belum tentu kaya.
Baik itu belum tentu terkenal. Baik itu belum tentu kaya, terkenal, sehat walafiat. Boleh jadi Allah berikan kebaikannya di dalam kemiskinan. Allah berikan kebaikannya di dalam keterasingan. Allah berikan kebaikan untuk orang itu walaupun dia dalam keadaan sakit. Sampai Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya tidak peduli, kata Umar, apakah Allah memberikan nikmat atau mendatangkan musibah kepadaku. Saya tidak peduli. Kenapa wahai Umar engkau tidak peduli? Karena aku tidak tahu mana yang membawa kebaikan di antara keduanya untukku. Boleh jadi kebaikan itu datang lewat nikmat, boleh jadi kebaikan itu datang lewat musibah. Betul tidak? Kalau kita mintanya nikmat terus, nanti lama-lama kayak Qorun, lama-lama kayak Fir'aun. Kenapa begitu? Karena kita merasa sombong. Nah, itulah kenapa disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu membagi rezeki sesuai kadar takaran yang Allah tentukan. Maka sebagian orang dijadikan kaya, sebagian yang lain bagaimana? Bukan miskin, cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan sebagian orang itu ghani. Ghani itu apa? Kaya. Dan menjadikan yang lainnya cukup. Jadi kalau mau ngomong miskin itu terasa kurang pantas. Kadang-kadang miskin ini faktornya apa? Lifestyle saja. Gaya hidupnya terlalu tinggi. Jatai tempe, mangane burger. Nah ini negara miskin ya begini-begini nih. Kalau jatah makan tempe, kalau perlu malah tidak makan. Bikin puasa. Supaya apa? Nanti dengan sisa uang yang kita punya, kita bisa sodakoh. Karena sedekah itu juga bukan urusan kaya atau miskin. Sedekah itu faktor apa? Mental. Kalau mentalnya kuat, sodakoh. Sampai Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang sodakoh itu sama seperti orang berangkat jihad. Butuh syaja'ah, butuh keberanian. Kalau orang berangkat jihad yang ditakutkan kematian, kalau dia berani tidak takut mati. Kalau orang sodakoh yang ditakutkan itu kemiskinan, kalau dia pemberani, dia tidak takut miskin. Nah, maka sekali seperti yang kemarin sore saya sampaikan, tergantung faktornya sekarang yakin atau tidak. Dan kalau tidak yakin sama Allah, ya artinya ada yang salah dengan iman kita. Karena 99 nama Allah itu semuanya baik. Yang diberi nama dengan Asmaul Husna. Jadi yang pertama, masukkan ke dalam sanubari kita ketika kita mencari ilmu, mencari kemuliaan, tingginya derajat yang Allah berikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kalau kepingin anak kita mulia, jangan diiming-iming dengan duniawi. Nak, kerja yang keras nak, kalau kamu nanti kaya dihormati sama orang. Kerdil. Nak, kamu harus jadi gubernur nak. Kalau kamu jadi gubernur nak, nanti kamu disegani sama orang. Enggak. Cukup jadi orang yang berilmu. Allah yang meninggikan derajatnya. Yang kedua, hadis dari An-Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia mengerti ilmu agama. Berarti kalau orang diinginkan baik oleh Allah, belum tentu dibikin kaya. Belum tentu dibikin tampan. Belum tentu dibikin terkenal. Tapi yang pasti Allah tunjukkan kepadanya ilmu agama. Maka Asy-Syaikh
Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, orang itu kalau kepingin baik, jadi salah satu di antara tiga. Nomor satu, kumpul dengan ulama. Kumpul dengan ulama. Kalau tidak bisa, kumpul bersama penuntut ilmu. Kalau tidak bisa, minimal mencintai mereka. Lah ini wis gak kumpul ulama, ndak kumpul para penuntut ilmu, malah memfitnah ulama, memfitnah penuntut ilmu. Ini nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kekalahan dalam nafsu. Ini judulnya ya, kekalahan dalam nafsu. Apa artinya? Kita sama nafsu ini tidak berhenti perang. Sampai ada istilah itu, ini bukan hadis ya, walaupun sebagian mengatakan itu hadis, tapi sebagian ulama mengatakan bukan. Setelah pulang perang Badar, dibilang apa? Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Apa itu perang besar? Perang melawan hawa nafsu. Karena kalau kita sama musuh, kereng kita, strength kita. Tapi kalau sama nafsunya diri sendiri, cemen kita ini, gampang kalah. Dikasih nafsu ngantuk aja, ngelawan ndak kuat. Coba itu ngantuk itu berupa musuh gitu. Kita keluarin pedang kita, Rinio. Pateni sampean. Itu kalau ngantuk berupa apa? Musuh sesosok manusia gitu. Sayangnya ngantuk itu kan dari diri kita sendiri. Mali ngelawan iku empane kok jiwa ini juga punya hak untuk istirahat kok. Jadi dalilnya metu terus. Jadi untuk menolong kemalasan itu dalilnya ada. Nah, maka saya apresiasi ya teman-teman yang mulai mujahadatun nafs untuk berhenti ngerokok. Wih, ini pejuang betulan ini. Untuk kemudian yang biasa tidur malam, sekarang ba'dal isya latihan tidur. Yang biasa bangunnya adzan subuh, sekarang jam 1:01 sudah mulai bangun. Itu melatih. Supaya menjadi apa? Habit apa rabbit? Habit apa rabbit? Kalau rabbit apa? Saya yang ngerti ta, mosok ngono ora ngerti. Nah, maka begitu ya. Kekalahan dalam nafsu artinya ayo jadikan nafsu kita ini musuh kita. Ojo kemudian dilus-elus nafsu ini, jadikan dia musuh. Dan kematian pada badan, ngerti? Jadi orang itu kalau nanti meninggal dunia, itu yang mati bukan ruhnya. Yang mati apanya? Badannya mati. Karena ruh sekali Allah ciptakan, dia tidak bisa mati. Dia hanya sekedar berpindah ruang dan waktu. Pertama di alam ruh, pindah ke alam rahim ibunda kita. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur dan bahagia. Yang sudah meninggal mudah-mudahan oleh Allah diberikan nikmat di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah masuk alam rahim. Keluar dari alam rahim masuk alam mana? Alam dunia. Dititipkan di tubuh manusia. Nanti meninggal dunia terpisah. Iya enggak? Karena kalau azab kubur itu yang diazab fisiknya, ya ketika fisiknya habis dimakan cacing selesai. Tapi bukan. Dan kita juga jangan salah paham. Azab kubur itu bukan di balik tanah, bukan. Nah, kalau orang yang meninggal seperti saudara-saudara kita yang insya Allah syahid kemarin yang di kapal selam Nanggala 402, itu nikmat kuburnya bagaimana? Lawang matinya di laut. Nah, maka bukan tempat, tapi apa? Alam. Alam barzakh. Dimanapun dia meninggal dunia akan mendapati alam barzakh itu. Setelah alam barzakh selesai, dibangkitkan di alam mahsyar. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian mahsyar. Nanti
surga atau neraka. Nah, maka yang mati badan. Nah, maka kita ini diajari sama Al-Imam Al-Ghazali untuk kemudian nganggep badan kita ini mayit ini. Jangan terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan ruhaninya. Yang diperhatikan isinya. Karena luar ini cuma apa? Casing aja, casing. Kadang-kadang ada yang casingnya bagus, isinya remuk. Ada yang sebaliknya, nampak casingnya biasa, tapi isinya bagus. Nah, itulah kemudian yang kita tahu tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Antum tahu Abdullah bin Mas'ud? Kakinya seperti apa? Kecil. Dan berbentuk O. Dan orangnya pun tidak tinggi besar, tidak kekar. Badannya ceking. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia naik ke atas pohon, diketawain sama sahabat. Lihat kakinya. Apa Rasul katakan? Ini kaki yang kalian ketawain sekarang, ini nanti di hari kiamat berat timbangannya. Nah, artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak melihat apa? Fisik. Antum tahu Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Iya kan? Ketika Umar mencarinya, orang-orang Yaman dari suku Qarn, dari suku Murad, itu ditanya sama Umar, afikum Uwais, di rombongan kalian ada ndak yang namanya Uwais? Apa kepala sukunya bilang? Umar, ma'indana Uwais narfa'uhu ilaik illa rajulun fihi jinnah. Umar, kalau nama Uwais ada sih, tapi kok ndak pantas diajak ketemu kepadamu ini. Kenapa? Sedikit gila. Bayangin di mata manusia apa? Gila dia. Ternyata lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Setiap dia angkat tangan untuk berdoa, tidak ada ceritanya doanya Uwais ditolak. Iya, apa coba? Dalam hadis yang lain dikatakan rubba asy'ath aghbar. Yuraddu atau tutradu indal abwab. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya lusuh, badannya penuh dengan debu, setiap ngetuk pintu rumahnya orang diusir, tapi kalau dia angkat tangan kepada Allah, doanya langsung diijabah. Nah, ini artinya Al-Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwasannya ayo jadikan badan kita itu apa? Sesuatu yang kita anggap memang dia mati. Karena apa? Badan ini yang bisa menjadi kal an'ami balhum adhal, seperti binatang ternak bahkan lebih hina. Iya apa enggak? Telanjang. Coba manusia telanjang. Ini kambing telanjang pantas, ayam telanjang pantas. Apalagi semut. Semut pakai baju juga enggak lucu malah. Karena binatang, tapi kalau manusia kemudian telanjang, ini bukan kodratnya dia. Maka dibilang kamu ini lebih hina dari binatang. Yang seharusnya kamu berpakaian malah tidak berpakaian. Nah, itu begitu ya. Sekarang kita baca matannya. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, sahabat RDI dimanapun Anda berada. Ayyuhal walad, wahai ananda, wahai ananda. Ayyuhal walad. Ij'alil himmata firruh. Jadikan cita-cita tinggimu,
Himmah itu bukan cita-cita biasa, tapi apa? Cita-cita yang luar biasa, himmah. Jadikan cita-cita tinggimu itu ruh. Artinya, ayo kalau mau capek-capean bangun sesuatu, jadikan yang kita bangun itu apa? Ruh kita. Ruhnya yang dibangun. Wal hazimata fin nafs, dan kekalahan itu pada hawa nafsu. Kekalahan itu pada hawa nafsu. Hati-hati. Sampai saya lupa Al-Fudail ibnu Iyad atau Sufyan Ats-Tsauri atau yang lain mengatakan, ma jahadtu nafsi mujahadataha alal ikhlas. Aku ini tidak pernah berjuang yang lebih melelahkan dibandingkan ketika aku berjuang melawan nafsu untuk ikhlas. Artinya mereka saja, para pendahulu kita yang soleh, itu mengatakan melawan nafsu ini pekerjaan apa? Berat, apalagi untuk kita. Wal mauta fil badan, dan kematian itu ada pada badan kita, jasad kita. Li'anna manzilaka al-qabru, karena ketahui tempatmu itu mana? Rumahmu di mana? Rumahmu adalah kuburan. Nah, ini fisik, ini rumahnya kuburan. Allah bikin dari apa? Tanah. Bakal balik ke tanah. Terus buat apa sesuatu yang dari tanah kemudian kita terlalu perhatikan itu loh. Sementara Abdullah bin Abbas mengatakan cukup hiasi dirimu dengan ibadah. Maka ibadah itu fil wajhi dhiya, menjadikan wajah itu bercahaya dan berseri. Nah ini begitu kira-kira. Wa ahlul maqabir yantadhirunak fi kulli lahzatin. Sementara mereka yang masuk kuburan duluan itu nunggu kamu kapan datang sama mereka. Artinya kita ini tinggal nunggu giliran saja. Mati itu pasti. Coba angkat tangan yang yang enggak mau mati, angkat tangan. Mau ngapain di dunia? Katanya kesel terus ah. Sampai orang Arab itu kalau ngudot temennya yang kepingin panjang umur, enggak mau kelihatan tua gitu ya. Padahal tua itu kan ya kodrati. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan uban kalian itu nanti di hari kiamat menjadi cahaya. Supaya kalau uban ini kita tahu ini ternyata menandakan dilungkas mati. Dan alhamdulillah uban saya satu dari dulu ndak naik ndak turun. Potong rambut, hilang sebentar, nanti panjang ketok manek. Lu satu. Sebelah sini. Sebelah kiri. Dan katanya orang kalau ubannya kiri ganteng jadi. Hasut antum, hasut. Tak boleh puasa-puasa ya. Nah sudah. Kemudian orang Arab itu mengatakan begini sama teman-temannya. Tamud arba'ina yauman ba'dan nas. Mudah-mudahan kamu matinya terakhir. Setelah dunia sudah tidak ada orang, kamu mati 40 hari berikutnya. Coba grup WA udah bubar sudah. Mau latihan mana sama siapa? Enggak ada teman buat angkat-angkat apa? Sasaran panahnya. Terus mau makan ke warung, duit banyak, enggak ada yang jualan. Mau ke masjid, enggak ono konco nih. Mau 40 hari sendirian di dunia? Mau? Apalagi orang itu tua dikit saja kadang-kadang sudah banyak kendala dalam fisiknya. Bangun tidur sudah mulai terasa sebagian fisiknya sakit. Diajak rekreasi jauh dikit, tidak kuat, gampang pipisan. Iya, terus diajak ke pantai, tidak berani, takut masuk
masuk angin. Lah terus jalukmu apa? Ya memang pantasmu kuburan memang. Loh iya artinya dalam surah Yasin apa Allah katakan? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi fisiknya. Tidakkah mereka mau berpikir? Ya begitu normal. Lah artinya kalau tambah panjang umur, fisik tambah turun. Fisiknya tambah turun. Untuk apa? Untuk ketika dia kembali ke alam kubur, dalam keadaan sudah tidak ada perlawanan. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Idza balagatit taraqi, ketika nafasmu sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan sama dia oleh malaikat, ayo siapa yang bisa ngobatin kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, wa dhanna annahu al-firaq, dalam keadaan dia yakin sudah ini waktunya pisah dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Kemudian kakimu gares itu, apa bahasa Indonesia gares ini? Tulang keringmu itu kanan dan kiri rasanya seperti Allah pelintir begini. Saking sakitnya sakaratul maut, maka kita doa sama Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut untuk kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Lianna manzilakal qabr, karena tempatmu yang hakiki adalah kuburan. Wa ahlul maqabir yantadhirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim. Dan penghuni kubur nunggu kita. Kamu kapan datang ke tempatku katanya. Datang di sini bukan ziarah tapi apa? Menyusul. Maka doa ketika kita masuk kuburan, antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Kalian duluan dan kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Dan itu kepastian. Itu suatu kepastian. Dan hebatnya Allah, kita tidak diberitahu kapan kita mati. Supaya apa? Senantiasa berhati-hati. Iyyaka an tasila ilaihim bila zad. Jangan sampai sekali-kali kamu datang kepada mereka tanpa bekal. Jangan sampai kalian datang mengunjungi mereka untuk tinggal bersama mereka, hidup di alam mereka, ternyata tanpa bekal. Bekalnya apa? Nasi rantangan, catering, nasi padang, GoFood, iklan masuk TV loh ini. Apa lagi? AC, pakai karpet, selimut setebel itu. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian semua. Dan sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Abu Bakar, semoga Allah meridainya, mengatakan, hadhil ajsad qafasut tuyur wa ittablud dawab. Jasad kita ini antara dua. Bisa jadi sarangnya burung, susuan. Ngerti apa bahasa Indonesianya? Iya, sarang burung atau kandangnya binatang dawab. Dawab itu ya sapi, kambing dan yang lainnya. Itu badan kita ini.
Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Maka Anda fikir masing-masing Anda itu sarang burung atau kurungan binatang. Ngerti enggak maksudnya? Kalau sarang burung di bawah atau di atas? Kalau kandang binatang di mana? Di bawah. Dan nampaknya senantiasa kalau susuane manuk, sarangnya burung, itu senantiasa nampak bersih. Betul enggak? Nampaknya itu loh bersih. Tapi kalau kandang binatang apa kesannya? Jorok, menjijikkan. In kunta minat tuyuril ulwiyah. Kalau kamu termasuk dari burung-burung yang tinggi. Fahina tasma'u tanina tabli. Maka ketika kamu mendengar suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kamu mendengarkan suara dentuman keras irji'i ila rabbik, waktunya pulang. Pulangnya kemana? Rabbik, ke tempat Tuhanmu, yaitu siapa? Allah. Dan disitulah hikmah. Kenapa kemudian Nabi Adam alaihi salam itu tidak langsung diciptakan di dunia, tapi terlebih dahulu ditransitkan kemana? Surga. Tujuannya apa? Supaya kita ngerti dunia ini cuma tempat sementara. Kita nanti bakal pulang kampung ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ketika kamu mendengarkan itu, tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali buruji al-jinan. Maka kamu tiba-tiba langsung terbang menuju tingginya surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabb. InsyaAllah kita, orang tua kita, keturunan dan anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kalian akan terbang secara tiba-tiba menuju puncak-puncaknya surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Itu singgasana arsy-Nya Allah itu bergetar. Karena apa? Kematian seorang sahabat yang Islamnya cuma 3 tahun. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kira-kira masuk Islam umur 30, umur 33 meninggal dunia. Hanya 3 tahun. Kurun waktu yang dia lakukan di dalam keimanan, tapi ketika dia meninggal dunia, singgasananya Allah bergetar. Ada lagi sahabat yang ketika dia meninggal, malaikat rebutan menaungi dia. Ada yang malaikat rebutan mencucikan jenazahnya. Ada yang bidadari berebut untuk menjemputnya. Antum kepingin yang mana? Nah ini cuma 3 tahun Sa'ad bin Mu'adz. Apa kira-kira yang dia lakukan? Maka saya terus tidak pernah merasa bosan dari ucapan Gus Khuzairan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, wa adkhalahullahu fasiha jannatihi, dan semoga Allah masukkan beliau ke surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, sampai kapan sih kita disuruh amal agama ini? Beliau bilang apa? Tidak lama. Sampai mati saja. Kalau nanti siang mati, finish, selesai. Kalau besok mati, yo hari ini capeknya terakhir. Maka itulah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, mata yajidul abdu ta'amar raha? Wahai Abu Abdillah, kapan sih pertama kalinya manusia itu merasakan nikmatnya istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Ketika satu kakimu sudah melangkah di surga. Itu baru apa? Istirahat. Kalau di dunia ini capek, ngantuk, sedih,
sakit, kerja keras, dizolimi orang, suatu keniscayaan. Supaya apa? Supaya kita ngerti dunia ini tidak layak untuk diperjuangkan. Supaya kita ngerti bahwa di dunia ini bukan tempat kita mendapatkan nyaman-nyaman. Supaya kita semakin rindu dengan akhirat. Kalau di dunia terlalu nikmat, nanti males pulang ke akhirat, terjangkiti virus yang lebih bahaya dari COVID-19, yaitu virus wahan. Virus apa? Wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Memalukan, cemen. Orang takut mati itu cemen. Antum takut ataupun tidak pasti mati. Takut ataupun tidak pasti mati. Siap ataupun tidak mati juga. Maka ucapan dari Buya Hamka rahimahullahu ta'ala wa adkhalahullah fasiha jannatihi, ini juga pantas dipertimbangkan dan dijadikan bahan renungan. Apa beliau mengatakan? Kalau hidup cuma hidup, itu monyet di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, itu kerbau di ladang juga bekerja. Maka Al-Ustadz Almarhum Abdul Muhid, itu beliau pernah ngajak muridnya di SMK Muhammadiyah Batu, itu jalan-jalan ke Mendit, Malang. Wong Kediri tahu Mendit? Mendit itu kolam renang sumber air alami yang di tempat itu banyak monyetnya. Itu murid-muridnya anak snakma itu, anak-anak umur SMA besar, disuruh ke sana bareng-bareng bawa kacang 1 kresek. Setiap orang bawa kacang 1 kresek. Setiap orang kacang 1 kresek. Setelah sampai di tempat, sudah berenang segala macam, sudah lapar. Ayo sekarang kreseknya dibuka, dimakan kacangnya. Separuh kalian makan, sebagian kalian lemparkan, kasihkan monyet. Terus semangat ini anak-anak SMA ini kan. Dilempar sebagian, yang sebagian disembunyikan, dimakan sama dia. Terus Ustadz Abdul Muhid bilang apa? Deloken, lak podo mbek kon. Monyet makannya duduk, kamu duduk. Monyet ngupas kacang pakai tangan, kamu pakai tangan. Monyet memasukkan kacangnya ke dalam mulut, kamu masukin ke dalam mulut. Terus kalau kamu tidak baca bismillah, anta waqirdun sawa. Kamu sama monyet sama. Nah, maka yang menjadikan kita ini mulia itu agama. Yang menjadikan kita mulia ini apa? Agama. Kalau tidak mau dimuliakan dengan agama, ya wes. Perlu dilestarikan jadi perlu dilestarikan untuk menjadi piaraan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah, a'azzanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memuliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu Sa'ad ibnu Mu'adz. Kenapa begitu? Karena ketika arwahnya Sa'ad bin Mu'adz dicabut oleh malaikat, dia terbang. Untuk kemudian dia tunduk di bawah arsy-Nya Allah. Dan dengan itu singgasananya Allah, apa yang terjadi? Bergetar. Antum bayangin. Bukan sesuatu yang kecil ini. Bergetar singgasananya Allah dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Wal'iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah. In kunta minad dawab, kalau ternyata engkau itu termasuk sebagaimana binatang. Tadi kan 2 ya, burung atau binatang melata. Kalau burung akan terbang, kalau melata ngesot di tanah begitu ya.
Wal'iyadzu billah in kunta minad dawabi kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan tentang dawab. Apa Allah bilang? Ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka-mereka itu yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa Allah katakan? Kal an'am, seperti apa? Binatang ternak. Apa kesamaannya? Saya mau tanya, apa kesamaan binatang ternak dengan manusia yang tidak mau sujud sama Allah? Apa kesamaannya? Banyak. Dia hidup, cari makan, istirahat. Hidup, cari makan, istirahat. Hidup, cari makan, istirahat, kawin. Punya anak, terus mati. Terus mereka yang tidak mau tunduk sama Allah, sama percis. Hidup, cari makan, istirahat. Hidup, cari makan, istirahat, kawin, mati. Sementara setelah mereka mati, nanti seperti yang disebutkan di dalam suratun Naba, ketika mereka melihat binatang-binatang yang oleh Allah diadili, hatta syatil qarna minasyatil jalha, sampai kambing yang bertanduk kepada kambing yang tidak bertanduk Allah hakimi. Setelah semuanya selesai, maka binatang jadi apa? Jadi tanah. Orang-orang kafir lihat, loh kok enak jadi tanah. Aku mau seperti itu. Wes, silakan aku dihisab. Kemudian silakan langsung dipukuli. Setelah itu jadikan aku tanah. Maka orang kafir bilang apa? Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir mengatakan, alangkah baik kalau aku jadi tanah. Nah, maka begitu. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Maka apa hadirin? Maka hati-hati, janganlah merasa aman perpindahanmu nanti. Bisa jadi kamu pindah dari pojoknya rumah menuju panasnya jahanam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Waruwiya, kemudian diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dikatakan, u'tiya syarbata ma'in barid. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri diberi minum segelas air yang sangat dingin, segar sekali. Dan ini kesenangannya orang Arab. Karena di suasana yang cukup panas, di padang pasir, maka mereka apa? Yang diharapkan itu kesejukan. Sampai doa untuk mayit, doa dalam sholat kita, doa iftitah kita, waghsilhu bil ma' wathalj wal barad. Sucikan dia, mandikan dia, kami ini, bil ma' dengan air, wathalj yang dicampur es, wal barad yang menjadi dingin. Nah, maka saya jadi teringat salah seorang ulama salaf, itu ketika mau minum siang-siang masuk rumah, mau minum, dipegang gelasnya, dicicipin airnya. Ketika air itu dingin, tidak jadi diminum, diletakkan sama dia. Terus istrinya tanya, lima la tashrabhu, kenapa tidak kamu minum? Kan enak dingin, siang-siang panas. Apa katanya dia? La aliqu bi an ashraba ma'an baridan wa hadha li ummi. Tidak pantas aku minum air dingin ini. Kenapa? Kalau ada air yang seperti ini haknya ibu saya. Biar ibu saya yang minum, akhirnya dia minum air yang panas. Subhanallah, lihat. Mengutamakan ibundanya. Kita ndak, kita untuk ngasih istri nyembunyiin sesuatu dari ibu kita. Terus mau bahagia bagaimana antum? Mau ngasih istri itu loh, kue dikasih orang disembunyiin. Biar ibunya ndak lihat.
Kalau seharusnya dibalik, tunjukkan di depan istri bahwa dia tidak kita kasih gara-gara kita mau ngasih ke ibu kita. Oh, itu begitu. Biar istri itu ngerti derajatnya dia tidak lebih mulia dibanding siapa? Dibanding ibu kita. Biar dia ngerti dan dilihat oleh anak-anak kita. Supaya nanti anak kita berbuat yang sama kepada ibunya dibandingkan kepada istrinya. Nah, istri juga begitu. Ini tolong ini istri yang sedang menyaksikan ini ya. Pemirsa Madani TV maupun sahabat RDI FM. Tolong. Kalau ada suami yang memuliakan ibundanya, dia suami yang baik. Karena dia memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk nanti anak-anak itu memperlakukan Anda dengan baik. Maka jangan iri kalau lihat suami memuliakan siapa? Ibunya. Dan Anda ini laki-laki ini jangan jadi banci. Harus memuliakan ibu walaupun kemudian istri kita tidak terima. Biarin dia tidak terima. Kita baru kenal sama dia ketika kita dewasa. Sementara ibu kita kenal sama kita mulai kita lahir. Bahkan mulai kita dititipkan sama Allah dalam perutnya. Terus gitu kita mau kurang ajar sama ibu kita gara-gara istri. Terlaknat ini. Ini orang yang terlaknat. Maka begitu ya. Maka suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala u'tiya syarbata ma'in barid. Diberikan satu gelas air dingin kepadanya. Falamma akhadhal qadha, ketika ia telah mengambil gelasnya, ghusyiya alaih wa saqata min yadih. Tiba-tiba pingsan dan itu gelas terjatuh dari tangannya. Tidak sempat diminum. Falamma afaq, ketika dia telah siuman, sadar dari pingsannya, qila dikatakan kepadanya, qila lahu, malaka ya Aba Sa'id, kenapa kamu ini megang air dingin kok sampai pingsan? Ada apa dengan kamu? Qala, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alaih mengatakan, Zakartu umniyata ahlin nar. Aku mengingat harapannya penghuni neraka. Hina yaqulun, ketika mereka mengucapkan li ahlil jannah kepada mereka yang masuk syurga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Ini penghuni neraka minta sama penghuni syurga, penghuni syurga, kasih kami air dikit atau berikan kepada kami sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Bisa tidak dikasih? Tidak bisa. Maka itulah para ulama kita hadirin. Apa-apa itu mesti terkait dengan akhirat. Merasakan air dingin, ingat penghuni neraka yang seperti itu. Langsung apa? Tidak sempat minum, jatuh pingsan. Ana pernah cerita ke antum belum? Anaknya Al-Fudail ibnu Iyadh yang dikatakan qatilul Quran, orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Sudah cerita? Sudah belum? Belum. Anda cerita di mana? Di sini. Itu namanya Abdullah, putranya Al-Fudail ibnu Iyadh. Itu setiap dia mendengarkan ayat tentang neraka, pingsan. Dalam keadaan Al-Fudail ibnu Iyadh senang baca ayat-ayat tentang azab untuk mengingatkan jiwanya. Maka suatu hari Al-Fudail ibnu Iyadh diingatkan oleh istrinya. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau ingin membunuh anakku, katanya. Apakah kau ingin bunuh dia? Apakah kamu ingin membunuhnya? Karena apa? Setiap kali engkau membaca ayat tentang neraka atau azab, anakmu pingsan sampai mau mati. Akhirnya Al-Fudail ibnu Iyadh setiap sholat
tidak lagi membaca ayat tentang neraka atau azab. Suatu hari ketika sholat Isya, dia melihat anaknya tidak ada di barisan shaf untuk sholat. Tidak ada. Maka Al-Fudail membayar kerinduannya. Dia baca ayat-ayat tentang azab dan ayat-ayat tentang neraka. Ternyata dia punya anak terlambat masbuk. Ketika Al-Fudail mulai baca ayat-ayat tentang azab, itu anaknya yazhaq. Yazhaq itu napasnya kayak tersedak gitu. Langsung pingsan dan mati. Maka terkenalnya apa? Qatilul Quran. Orang yang terbunuh karena Al-Quran. Ingat akhirat. Ingat apa? Akhirat. Umar ibnul Khattab membaca satu ayat, nangis mulai tahajud sampai adzan subuh. Tidak beranjak dari satu ayat itu. Nah sementara kita sekarang apa? Hati kita keras. Nangis itu berat, angel untuk dijak nangis. Hati kita ini terlalu bergantung dengan dunia. Nah itu pada nasihat yang keberapa? Yang ke-9. Sekarang nasihat yang ke-10. Jadi yang ke-9 ingat. Apa yang ke-9? Ilmu ini harus diraih dengan cita-cita yang tinggi yang tersimpan di dalam ruh. Kemudian jadikan kemenangan kita atas hawa nafsu. Dan jadikan kematian pada apa? Fisik kita. Kemudian yang baru di pagi hari ini halaman 55 pada nasihat yang ke-10. Bukti nyata bahwa dengan ilmu semata tidaklah cukup untuk mengantarkan seseorang pada keridhaan Allah dan masuk surganya. Jadi kalau cuma ilmu itu baru anak tangga yang pertama. Jadi belum bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan yang paling utama tidak bisa untuk mendatangkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tok tidak cukup. Hanya ilmu masih belum cukup. Maka perlu apa? Nah itu sekarang kita lihat. Lihat di kanan bagian bawah. Al-Imam Al-Firyabi dalam kitabnya Khalisatul Haqa'iq dia mengatakan ini penting ya, ini antum bisa kasih tanda itu penting. Al-Imam Al-Firyabi mengatakan 4 tanda pemilik ilmu yang bermanfaat. Jadi lihat, kita kan sudah punya ilmu ya, sedikit banyak kan insya Allah punya. Maka sekarang kita mau tahu ini ilmu saya, ilmu yang kita miliki, ini manfaat atau tidak. Yang pertama, rasa takut kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa antum tahu Al-Imam Asy-Sya'bi, penulis kitab Usdul Ghabah, ulama besar di zamannya. Suatu hari ketika dia berjalan, ada salah satu muridnya yang mau tanya. Dalam keadaan Al-Imam Asy-Sya'bi kalau berjalan itu cepat. Jalannya bagaimana? Cepat, duk 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 duk. Dan itu sesuai dengan ucapan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan apa? Pemuda itu idza takallama asma', ngomongnya jelas dan lantang. Wa idza dharaba auja', pukulannya menyakitkan. Wa idza masya asra', jalannya cepat. Jadi ngomongnya jelas, pukulannya menyakitkan, bukan atau apa, masih lumayan, ini enggak gini mukulnya. Enggak boleh begitu ya. Wa idza dharaba auja', kalau mukul sakit pukulannya. Terus apa? Wa idza
masya asra. Jalannya bagaimana? Cepat. Nah, maka Al-Imam Asy-Sya'bi seperti itu. Maka muridnya ini merasa tidak mampu untuk mendapati Al-Imam Asy-Sya'bi karena jalannya yang begitu cepat. Terus apa? Muridnya teriak. Apa yang dia teriakkan? Ya alim, wahai orang alim. Imam Sya'bi jalan terus. Diteriakin 2 kali, ya alim, wahai orang alim, wahai orang berilmu. Sampai yang ketiga kali, Al-Imam Asy-Sya'bi karena merasa tidak ada orang di sekitarnya kecuali dia, maka Imam Sya'bi berhenti. Kemudian menoleh kepada orang yang memanggilnya ya alim dengan pandangan yang tidak suka. Terus apa kata Al-Imam Asy-Sya'bi? Innamal alimu man yakhshallah. Sesungguhnya orang alim yang paling alim itu adalah mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi walaupun ilmunya sedikit, tapi yang sedikit itu mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah, itulah orang alim yang sesungguhnya. Nah, maka sekarang yang pertama apa? Tanda ilmu yang manfaat, ada rasa takut kepada Allah. Maka ayatnya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya siapa? Orang-orang yang punya ilmu. Ciri yang kedua dari ilmu yang bermanfaat. Ini penting. Ada rasa cinta kepada orang lain. Maka ilmu yang manfaat itu memunculkan cinta kepada sesama manusia. Bukan senengane pengen nyokot. Punya dalil untuk nembak orang. Punya tambahan ilmu untuk mendebat orang. Punya pemahaman yang baru untuk menyalahkan orang. Ini bukan ciri ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaat itu akan mengantarkan Anda cinta kepada orang lain. Yang ketiga, kesabaran dalam batinnya. Ngerti enggak maksudnya apa? Orangnya itu teguh. Dapat ujian, sabar. Dapat celaan, sabar. Difitnah, sabar. Bahkan maaf, tidak jarang di antara ulama-ulama kita di zaman yang dulu, mereka itu yang meninggal di dalam penjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Abu Hanifah, dan banyak lagi yang lain. Dan semua di antara 4 ulama madhab, itu semuanya pernah dipenjara. Terus berani mengatakan ulama madhab itu khawarij semua. Itu melawan pemerintahnya itu masuk penjara. Siapa? Imam Syafi'i. Siapa? Imam Hanafi. Siapa? Imam Ahmad. Siapa? Imam Malik. Kualat sama semut antum. Tidak bisa begitu ya. Maka orangnya apa? Sabar. Jiwanya tenang. Dimanapun dia berada. Kenapa? Kekasihnya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekasih-kekasih Allah mereka tidak pernah takut dan tidak pernah dihinggapi rasa sedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu, mereka yang imannya kuat. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang ibadahnya bagus. Takwanya sempurna. Dalam surah Yunus. Yang keempat, tidak tamak dan diperbudak oleh dunia. Karena dia sudah merasa cukup dengan apa? Dengan ilmunya. Itulah yang kita katakan tadi, pemberian Allah kepada orang yang berilmu itu lebih-lebih. Maka kemudian tidak akan menjadikan orang yang alim itu melirik kepada
kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka kalau masih ada orang alim yang silau dengan kekayaan orang lain, ini perlu waspada. Jangan-jangan ilmunya belum manfaat. Apalagi sampai saingan tongkrongan. Dan sekarang lagi musimnya ini. Loh Ustadz, apa orang alim tidak boleh kaya? Boleh. Cuma kemudian menghabiskan waktu sekedar mencari kekayaan, itu yang untuk orang alim memalukan. Nah sekarang kita baca. Ayyuhal walad, wahai anakku, wahai ananda, ayyuhal walad. Lau kana al-ilmul mujarradu kafiyan lak, sekiranya hanya dengan ilmu cukup bagimu. Jadi kalau ilmu itu sekedar ilmu menjadi cukup bagimu, apa yang terjadi? Wala tahtaju ila amalin siwahu, dan engkau tidak membutuhkan amalan lain selain ilmu. Artinya cukup dengan apa? Cukup ilmu saja. Seandainya cukup hanya dengan ilmu saja, seandainya hanya cukup dengan ilmu, dan kamu tidak butuh amalan-amalan lain selain ilmu, lakana nida'ullahi ta'ala dha'ian bila faidah. Maka firman Allah Ta'ala itu akan sia-sia, tidak bermanfaat. Akan apa? Sia-sia, tidak bermanfaat. Apa seruannya Allah? Ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, apa Allah katakan? Hal min sa'il, mana yang mau minta? Saya mau tanya, minta itu amalan atau bukan? Amalan. Maka ketika Allah tanya mana orang yang mau minta, kalau ilmu tok saja cukup, Allah tidak tanya mana orang mau minta, tidak tanya Allah. Karena apa? Wes tidak usah minta, ilmumu sudah cukup. Ternyata Allah tanya, siapa di antara kalian yang mau meminta? Hal min mustaghfirin, mana orang yang mau istighfar? Kalau ilmu saja cukup untuk mengampuni dan menghapuskan dosa, maka Allah tidak akan tanya mana orang yang mau istighfar. Karena apa? Ilmu tok cukup. Ternyata tidak. Wahal min taibin, mana orang yang mau tobat? Nah, kalau ternyata amal saja itu cukup dan tidak membutuhkan amal yang lain, maka firman Allah bertanya kepada hambanya ini, dha'ian bila faidah, maka akan menjadi sia-sia tanpa faedah. Ruwiyah, lihat hadirin, ini penting. Ruwiyah, sekali lagi, apa kalimat ruwiyah itu? Diriwayatkan. Dalam keadaan dia tidak sekuat rawa, diriwayatkan. Nah, Indonesia sama sih ya. Tapi antum tahu kalimat pasif. Nah, ruwiyah ini pasif. Mobilnya dilempar orang. Siapa yang melempar? Tidak jelas. Budi melempar mobil. Itu kalimat aktif. Ngerti enggak? Angel. Susah ini. Susah sudah ya. Nah, maka begini. Diriwayatkan anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Diriwayatkan bahwasannya sekelompok sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dzakaru Abdullah ibn Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya sebagian sahabat itu bercerita tentang Abdullah putranya Umar di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengerin, ini penting. Ni'mar rajuli hu. Dia itu sebaik-baiknya laki-laki. Jadi Ibnu Umar atau Sayyiduna Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, itu Rasul katakan sebaik-baik laki-laki. Laki-laki yang terbaik. Tapi tidak berhenti sampai situ. Lau kana yusalli billail, kalau dia sholat malam. Nah, berarti yang menjadikan Abdullah bin Umar ini laki-laki yang sempurna apanya? Sholat malamnya. Sementara ini dia masih sedikit belum mencapai kesempurnaan yang sempurna karena dia masih kurang apanya? Sholat malam. Kalau ilmu tok cukup, Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang paling pinter, ilmunya yang paling banyak. Ternyata Rasul bilang apa? Dia masih belum cukup sempurna karena kurang sholat malam. Nah, maka artinya ibadah dan ikhtiar itu juga penting. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulin min ashabihi, kepada salah seorang laki-laki di antara sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, la tukthirin nauma billail, jangan banyak tidur di waktu malam. Maka tidur di waktu malam itu awamnya manusia. Itu tidur kalau malam. Tapi hamba-hamba Allah pilihan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidur malamnya sedikit. Dan itulah salah satu di antara ciri sahabat Nabi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda di wajah mereka itu ada bekas sujud. Dan tidak ada ulama tafsir yang mengatakan bekas sujud itu hitam di dahi, itu tidak ada. Salah satu di antara penafsirannya apa? Muka mereka pucat. Karena malamnya kurang tidur digunakan untuk sujud. Itu ciri mereka dalam salah satu penafsirannya. Mukanya apa? Pucat karena kurang tidur malam. Tapi pucatnya wajah mereka itu enak dipandang. Enak dipandang. Nah, maka Rasulullah mengatakan, la tukthirin nauma billail, jangan banyak tidur malam. Fa inna kathratan naumi billail tad'u sahibahu faqiran, menjadikan orangnya itu fakir. Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Bukan miskin dunia, tapi miskin apa? Akhirat, karena malam ini waktunya kita mengumpulkan bekal akhirat. Maka salah satu di antara sebab bercahayanya kita kelak di hari kiamat, Allahumma amin, itu apa? Berjalan di kegelapan malam menuju sholat. Rasulullah bersabda, basyiril masya'ina fidh dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan berita gembira akan datangnya cahaya yang sempurna untuk orang-orang yang senantiasa berjalan di kegelapan malam menuju sholat. Artinya sholat subuh. Maka doa kita nanti di hari kiamat apa? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Itu yang nanti kita minta di hadapan Allah. Jadi nasihat yang ke-10, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kepada muridnya yang tanya, mana bedanya ilmu manfaat dan ilmu yang tidak manfaat? Mana yang membedakan ilmu yang barokah dan ilmu yang tidak barokah? Salah satunya dengan amal. Dengan apa? Amal. Sekarang
yang ke-11. Ini yang kita baca terakhir di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.00. Insya Allah untuk teman-teman yang online melalui Madani TV, melalui Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang, dan melalui Sayap Dakwah TV, insya Allah bisa melanjutkan nanti sore menjelang adzan maghrib dalam keadaan menunggu berbuka puasa sambil kita mengkhatamkan kitab Ayyuhal Walad milik Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah ta'ala alaih. Nah itu di samping ada informasi tentang Jannah Development Class online. Itu Anda bisa baca, ada insya Allah nanti kami di akhir bulan Syawal itu mengadakan kelas online yang diisi oleh beberapa ustadz, termasuk Ustadz Omar Mita, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Heru Surabaya, Ustadz Anang Wahid Trenggalek, Ustadz Muhammad Hatta Kediri, dan kami pribadi serta Asy-Syaikh Islam Hasan Al-Misri dari Mesir insya Allah akan mengadakan Jannah Development Class. Silakan dicek informasinya di postingan kami di bagian bawah. Sekarang nasihat yang ke-11 dari Al-Imam Al-Ghazali kepada siapa? Muridnya. Kedudukan ahli ibadah, kedudukan orang yang taat, permohonan ampunan dan orang lalai. Jadi lihat, ternyata justru yang banyak minta ampun kepada Allah itu ternyata orang yang kesannya justru dosanya sedikit. Paham enggak? Justru yang merasa terganggu dengan dosa itu orang yang dosanya masih sedikit. Kalau dosanya terlanjur banyak, biasanya apa? Kebal, mati rasa. Sampai dia merasa tidak perlu lagi tobat, tidak perlu lagi istighfar. Justru kalau dosa kita masih sedikit, itu akan kita ini merasa terusik dengan dosa kita. Akhirnya apa? Senantiasa kepingin tobat, senantiasa kepingin istighfar. Ayyuhal walad, wahai ananda. Disebutkan beberapa ayat Al-Quran oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid darain. Semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Ghazali dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah menjadikan kita mampu mengambil manfaat dari ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan di waktu malam salat tahajudlah kalian. Amrun, ini apa? Perintah Allah. Ayat yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ini salah satu amalan utama ketika antum makan sahur. Banyak-banyak istighfar. Syukrun, ini merupakan syukur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Zikrun, ini apa? Zikir. Maka perintahnya tahajud, bentuk syukurnya memanfaatkan waktu sahur dengan beristighfar, dan zikirnya apa? Berupa istighfar. Qala alaihi salatu wassalam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini antum lihat riwayat hadisnya pada footnote yang ke-32. Bagaimana derajat hadis ini ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Thalathatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Allah senang dengan 3 suara ini. Yang pertama, sautud dik, kokokan ayam. Suara ayam yang berkokok. Kenapa? Dia berkokok untuk membangunkan orang sholat tahajud. Allah senang. Maka tidak boleh kita mencela ayam yang berkokok, itu tidak boleh. Karena itu suara yang dicintai oleh siapa? Allah. Itulah kenapa saya dulu senang miara ayam. Alasan ini. Yang kedua, wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Itulah kenapa teman-teman, kalau antum baca Qur'an itu jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena dalam tanda kutip ya, antum sedang menyenangkan pendengaran Allah. Allah senang dengan bacaan antum, maka jangan pelit-pelit untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar, suaranya orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka kalau kita selesai sholat tahajud malam, itu kalau antum tidak sibuk menyiapkan ini, menyiapkan itu, ahsan, lebih bagus antum duduk di masjid atau cari tempat yang tidak banyak orang lihat, banyakin istighfar. Kalau teman-teman yang lain mungkin sibuk ngurusi sahur, ngurusi minuman, ngurusin yang belum kebagian makan sahur. Kalau antum sudah siap semua, duduk di masjid. Istighfar. Itu termasuk suara yang disukai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa suaranya? 3. Yang pertama suara ayam yang berkokok. Yang kedua suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Yang ketiga suaranya orang yang beristighfar di waktu sahur. Artinya di sepertiga malam yang terakhir. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan sahabat RDI dimanapun Anda berada. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, semoga Allah merahmatinya, inna lillahi ta'ala rihan tahubbu bil ashar tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikil jabbar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki angin yang Allah hembuskan di waktu sahur. Yang angin itu akan membawa zikir dan istighfarnya orang yang berzikir dan beristighfar itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sengaja ngirimkan angin untuk ngangkat istighfar dan zikirnya antum plus doa antum di waktu sahur. Itu semuanya diangkat oleh Allah dengan wasilah apa? Angin yang Allah kirimkan di waktu sahur. Kemudian halaman yang ke-59, kita baca dulu ya, halaman 57. Ucapan Sahal At-Tuthari. Saya tidak tahu siapa ini, wallahu a'lam. Manusia itu ibarat mayat kecuali yang berilmu. Jadi kalau tidak berilmu seperti apa? Mayat. Seperti Imam Syafi'i tadi katakan, kalau ada orang tidak mau mencari ilmu, bertakbirlah untuknya berapa kali takbir? 4. Serupa, ucapan ulama itu serupa karena mereka ahli hikmah. Ahli apa? Hikmah. Manusia itu ibarat mayat kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu laksana pemabuk. Yang tidak berilmu seperti mayat, yang punya ilmu seperti orang yang mabuk. Kecuali yang mau beramal dengan ilmunya. Jadi kalau tidak beramal itu seperti orang mabuk. Ya ngerti tapi gak sadar. Sampai orang yang berilmu itu beramal. Orang yang beramal tersesat kecuali yang bersikap ikhlas. Jadi yang tidak punya ilmu seperti orang mati. Yang punya ilmu kalau tidak mengamalkan seperti orang yang mabuk. Dan orang yang beramal tanpa ikhlas maka tersesat. Kenapa dibilang tersesat? Karena amalannya tidak akan sampai kepada siapa? Allah. Nyasar.
tersesat seperti antum zaman dulu pakai Google Map. Sekarang sudah alhamdulillah tidak ya. Nah sekarang kita baca halaman 59, ini yang terakhir di pagi hari ini. Nasihat yang keberapa? Masih yang 11 ya. Wa qala aidan, dikatakan pula berarti oleh siapa? Sama seperti yang mengucapkan sebelumnya yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Idza kana awwalul lail yunadi munadin tahtal arsh. Ketika malam itu di awal malam. Awal malam itu jam berapa? Ya mungkin ba'dal isya, mungkin ya jam 9 atau jam 10 malam ya. Itu ada penyeru yang menyeru dari bawah singgasananya Allah, dari bawah arsy-Nya Allah. Ala liyaqumil abidun, ayo ahli ibadah bangun ibadah gitu loh. Fayaqumuna wa yusalluna ma Allah. Kemudian mereka bangun dan mereka salat sesuai apa yang Allah kehendaki. Wa yunadi munadin fi syatril lail. Kemudian penyeru menyeru lagi di penghujung malam. Di penghujung malam atau di tengah malam. Kalau yang pertama tadi menyeru di awal malam. Akhirnya orang bangun dan sholat. Sekarang di penghujung malam ada lagi yang menyeru. Di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala liyaqumil qanitun. Ayo yang gemar ibadah bangun. Qanitat itu orang yang rajin ibadah. Fayaqumuna wa yusalluna ila sahar. Maka mereka berdiri bangun salat sampai waktu sahur. Fa idza kana as-saharu yunadi munadin. Maka sekarang malaikatnya menyeru lagi ketika sudah masuk waktu sahur, artinya mendekati azan subuh. Ala liyaqumil mustaghfirun, ayo yang hobinya istighfar, manfaatkan waktu ini untuk istighfar. Fayaqumun wa yastaghfirun, akhirnya mereka bangkit dari tidurnya dan mereka kemudian beristighfar. Nah, maka ini ada yang penting. Antum tulis di catatan sebelah kanan itu halaman 61. Ingat ya, ibadah malam itu tidak hanya sholat. Menghidupkan malam itu tidak hanya dengan ibadat sholat. Tapi bisa jadi dengan apa? Baca Al-Quran. Bisa jadi dengan apa? Zikir. Bisa jadi dengan apa? Doa. Bisa jadi dengan apa? Istighfar. Maka kalau antum bangun malam, antum malas untuk sholat, minimal antum baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran dianggap perlu wudhu, ya sudah, wiritan saja, zikir yang banyak. Dan kenapa? Karena emang ibadah yang paling afdol itu ibadah yang dilakukan di waktu malam. Faham ya? Nah kemudian, فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ, ketika fajar mulai menyingsing, artinya sudah adzan apa? Adzan subuh. Yunadi munadin, maka ada malaikat yang menyeru. Apa seruannya? Maka ada malaikat yang menyeru. Apa seruannya? Ala liyaqumil ghafilun. Ayo, 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 ayo. Orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai, ghafilun, ayo segera bangkit. Fayaqumuna, akhirnya apa? Orang-orang yang lalai itu bangun min furushihim, dari tempat tidur mereka, kal mauta nushiru min kuburihim, seperti orang mati yang dibangkitkan dari kuburannya. Bingung, tangine bingung. Kenapa? Telat sudah. Sudah apa? Terlambat. Untuk orang-orang yang gemar ibadah, waktumu sudah habis. Maka di awal malam bagus, tengah malam bagus, akhir malam istighfar. Kalau bangunnya pas azan subuh, malaikatnya bilang apa?
ghafilun. Kalian ini orang-orang yang lalai. Maka artinya pada nasihat yang ke-11 Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menunjukkan di antara amalannya orang yang berilmu itu menghidupkan waktu malam. Entah itu dengan sholat atau dengan tilawatul Quran karena itu termasuk suara yang Allah sukai. Atau dengan memperbanyak zikir berupa istighfar. InsyaAllah kita lanjutkan nanti sore. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Allah anugerahkan kepada kita dan orang tua kita serta pasangan dan anak-anak kita kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.